Laut Cina Selatan. Lokasi yang satu ini memang sepertinya tidak habis dengan konflik, utamanya konflik Cina bersama negara Asia Tenggara seperti Filipina, Brunei, Malaysia, Vietnam, dan tentu saja Indonesia. Konflik ini didasari dengan pengakuan Cina kalau laut seluas 3,5 juta kilometer persegi tersebut adalah miliknya. Jelas, pengakuan ini sangat menguntungkan bagi Cina karena Laut Cina Selatan merupakan salah satu laut paling penting di dunia. Setiap tahunnya, setidaknya 30% kapal kargo yang memobilisasi perdagangan dunia melewati laut ini dengan estimasi perdagangan mencapai 5,4 triliun US dollar atau 82,2 kuadriliun rupiah. Bukan cuma itu, Laut Cina Selatan juga kaya akan minyak bumi dan gas alam. Setidaknya, tempat ini menyimpan 11 miliar barel minyak bumi dan 57,9 triliun meter kubik gas alam. Selain itu, ada juga potensi dunia perikanan, di mana 10% hasil tangkapan ikan dunia berada di Laut Cina Selatan. Jadi, secara potensi, Cina memang mengincar semua potensi ini untuk dikuasai sendiri. Bahkan, dalam langkahnya menguasai Laut Cina Selatan, Cina baru-baru ini mengeluarkan peta baru yang diprotes oleh Malaysia, India, dan Taiwan karena wilayah yang digambarkan mencaplok beragam negara. Selain meluncurkan peta baru secara spesifik, Cina makin agresif untuk melakukan beragam tindakan untuk menjadikan Cina Selatan sebagai teritori resminya. Salah satu tindakan paling mencengangkan adalah Cina kini membuat pulau buatan yang difungsikan sebagai pangkalan militer di Laut Cina Selatan yang akan kita bahas lebih jauh. Sebagai salah satu negara terkaya di dunia, Cina memang seperti bisa membuat segalanya. Di tahun 2016 kemarin, Citra Satelit menemukan kalau Cina telah mulai membangun pulau buatan di Kepulauan Spratly. Padahal, 2 tahun sebelumnya pulau ini belum ada sama sekali. Hebatnya lagi, bukan cuma satu pulau buatan ini yang dibuat Cina, tapi ada 7 pulau buatan yang Tiongkok pasang di Laut Cina Selatan. Pembangunan yang telah dilakukan sejak tahun 2014 ini telah mengubah laut yang cuma berisi terumbu karang menjadi pulau buatan yang bisa dihuni hingga ratusan orang. Dari apa yang dicitrakan oleh satelit, pulau ini dibuat dengan menggunakan kapal-kapal besar yang memompa pasir untuk menjadi daratan. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, pulau buatan Cina ini sudah berisi pelabuhan laut, pangkalan udara lengkap dengan landasan pacu, bangunan yang bisa dihuni oleh 200 orang, serta ada juga perangkat operasi militer seperti radar dan juga sistem pertahanan udara. Usaha Cina untuk mengendalikan Pulau Spratly ini jelas untuk menduduki Laut Cina Selatan, karena berdasarkan hukum internasional, Cina tidak bisa mengakui pulau-pulau kecil sebab jauh dari pulau utama Cina dan juga tidak berpenghuni. Makanya Cina membuat pulau buatan di sana agar saat infrastruktur dibangun dan ada penghuni dari negara mereka di sana, mereka bisa mengklaim wilayah Kepulauan Spratly. Tentu saja, hal ini akan membuat kegaduhan bagi banyak negara di Laut Cina Selatan. Sikap tak terpuji dari Cina yang secara agresif coba mengklaim Laut Cina Selatan sebenarnya jauh bertentangan dengan hukum internasional yang ditetapkan oleh PBB lewat United Nations Convention on the Law of the Sea. Dari aturan yang berlaku tersebut, lingkungan Laut Cina Selatan dibagi di dalam Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE yang berada 200 mil laut atau 370,4 km dari garis pantai. Wilayah ZEE ini kemudian dikendalikan oleh negara bersangkutan untuk mengelola sumber daya alam dan juga jalur perdagangan yang ada. Nah, bagi Cina, hukum internasional ini tidak sah karena mereka punya klaim sendiri lewat sejarah mereka. Berdasarkan apa yang diketahui, Cina mengklaim Laut Cina Selatan lewat istilah Nine Dash Line yang diwariskan sejak abad ke-15. Nine Dash Line ini merupakan garis putus-putus yang mencatut 90% dari Laut Cina Selatan dan 100% Kepulauan Spratly. Tentu saja, warisan utang dari Cina ini tidak diakui secara internasional.
Namun karena Cina memiliki kekuatan tempur kuat, Cina bisa berlaku semena-mena di Laut Cina Selatan. Operasi strategi Kubis dari Cina ini bisa dilihat dari taktik mereka yang membangun pangkalan militer di Spratly Island dan melakukan operasi strategi Kubis. Operasi strategi Kubis memang terdengar lucu, tapi kenyataannya sangat menyeramkan. Operasi ini dilakukan Cina dengan mengepung pulau atau kapal yang berlayar di Spratly Island menggunakan kapal militer seperti membungkus makanan dengan daun kubis. Dengan begini ya, Cina bisa mengumbar ketakutan di Kepulauan Spratly. Operasi strategi Kubis ini jugalah yang menjadi alasan Cina membuat pulau buatan sebagai pangkalan militer. Semakin banyak pangkalan militer di Spratly Island, maka sumber logistik mereka juga akan semakin banyak untuk melakukan operasi militer. Nah, kelakuan kelewatan dari Cina ini bukan cuma di lautan, karena di tahun 2015, negeri tirai bambu ini juga memberlakukan Air Identification Zone di atas Spratly Island. Dengan memberlakukan status ini, semua pesawat yang akan lewat di atas Spratly Island harus melapor kepada Cina. Hal ini jelas sudah kelewatan. Dengan tindakan kelewatan yang dilakukan oleh Cina, berbagai respon pun datang dari luar negeri. Untuk negara sekitar Laut Cina Selatan, Vietnam punya tindakannya sendiri dengan membuat 10 pulau buatan di Laut Cina Selatan untuk melawan aksi Cina tersebut. Kemudian, Filipina melakukan patroli berkala di Laut Cina Selatan menggunakan kapal militer setelah aksi kapal patroli Cina yang mengusir kapal patroli Filipina. Tindakan untuk merespon perlakuan Cina di Laut Selatan bukan cuma datang dari benua Asia, tapi juga di luar benua Asia. Salah satunya adalah Amerika, di mana negeri Paman Sam sudah mulai mengirimkan kapal perang mereka untuk terus berpatroli di Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan ini memang penting bagi Amerika, karena menjadi akses Cina untuk masuk ke Samudra Pasifik Utara yang merupakan batas laut terbesar milik Amerika. Saking pentingnya Laut Cina Selatan bagi Amerika, Steve Bannon yang pernah jadi penasihat Trump bahkan pernah bilang kalau mungkin saja Amerika akan berperang di Laut Cina Selatan dalam kurun waktu 5 atau 10 tahun ke depan. Tentu saja kita tidak menginginkan hal ini terjadi. Potensi konflik antara Cina dan Amerika di Laut Cina Selatan sepertinya memang sulit terjadi. Bukan karena Cina atau Amerika takut satu sama lain, tapi pulau buatan Cina di Spratly Island pelan-pelan tenggelam. Pulau ini dilaporkan tenggelam karena pondasi tanah yang tidak kuat, sehingga tidak mampu menampung bobot bangunan yang begitu besar. Belum lagi pasang surut air dan seringnya badai terjadi di Laut Cina Selatan, membuat pulau ini tergerus sedikit demi sedikit. Jadi, tidak ada keuntungan lagi. Cina tetap bertahan dengan klaimnya di Laut Cina Selatan setelah mengalami kerugian besar jika pulau buatan ini benar-benar musnah.